Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai akad mudharabah dan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Berikut anggota kelompok kami. Ada Michael Arindan Atkam, Abdul Halim, Infiru Khifafan, dan saya sendiri, Refat Mukmin. Pertama, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Contohnya itu Bank Syariah Indonesia. BSI merupakan salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah. Bank ini beroperasi dengan landasan akad syariah, termasuk mudharabah dan musyarakah. Untuk memberikan solusi finansial yang halal dan bebas riba, produk-produk yang ditawarkan mencakup tabungan, deposito, hingga pembiayaan usaha berbasis bagi hasil. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Abdul Halim. Ya, sebenarnya ada produk dan berubah adalah kerjasama antar konsumen keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pola usaha. Pada produknya itu tabungan mudharabah yaitu nasabah sebagai pemilik modal dan banknya sebagai pengelola dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah. Lalu ada produknya deposito mudharabah serupa dengan tabungan tapi dalam jangka waktu tertentu dia ada produk biaya. Bank memberikan modal kepada usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan untuk akad mudharabah yaitu pertama bank atau pemodal menyediakan dana, lalu ada pengelola usaha menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati. Dan keempat, jika terjadi kerugian, pemilik modal yang menanggung kecuali ada kelalaian lain. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyediakan modal, menjalankan usaha dan berbagi keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan. Ada pula produknya yaitu pertama ada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana. Lalu produk yang kedua ada musyarakah karena pisau atau NFT digunakan dalam pembelian aset seperti rumah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang seiring waktu karena dibeli oleh nasabah. Untuk akad musyawarah ada tiga. Pertama, dua pihak atau lebih menyertakan modal dalam satu usaha. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga, kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gal Aida. Ya, selanjutnya ada mekanisme akad mudharabah, kemitraan modal dan keahlian. Yang pertama, nasabah syahibul mal menyetor modal ke bank mudarib dalam bentuk tabungan atau deposito dengan akad mudharabah. Yang kedua, bank mengelola dana tersebut dalam investasi yang halal dan menguntungkan, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), perdagangan atau sektor lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan nisabah yang disepakati di awal antar bank dan nasabah. Misalnya, nasabah mendapatkan 60% keuntungan dan bank mendapatkan 40% sebagian pengolah dana. Yang keempat, jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal yaitu nasabah, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan dana oleh bank. Dalam kasus tersebut, bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kelima, nasabah menerima laporan berkala tentang pengolahan dana dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi.
Selanjutnya, mekanisme akad musyarakah, kemitraan modal bersama. Yang pertama, nasabah dan bank menyetor modal bersama untuk membiayai sesuatu usaha dan proyek tertentu. Yang kedua, modal yang disetorkan bisa dalam bentuk uang, aset, atau keahlian, tergantung kesepakatan antar mitra. Yang ketiga, usaha dijalankan bersama di mana masing-masing pihak memiliki hak yang pengolahan bisnis. Yang keempat, keuntungan bagi sesuai nisbah persentase yang disepakati berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Yang kelima, jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Tidak seperti mudharabah, di mana hanya memiliki modal yang menanggung kerugian. Yang keenam, setelah jangka waktu tertentu, kerjasama bisa diperpanjang atau dihentikan, tergantung pada kesepakatan antar bank dan nasabah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inviru Kifafan. Pentingnya skema bagi hasil dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, skema bagi hasil menjadi solusi utama dalam sistem permodalan dan investasi. Yang berbeda dari sistem konvensional yang berbasis bunga, dua skema utama dalam bagi hasil adalah yang pertama mudharabah, kemitraan antara pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian pengelola. Contoh, bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, musyarakah. Kemitraan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Dalam musyarakah, semua mitra berkontribusi baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keahlian. Contoh, dua investor bersatu untuk mendirikan usaha properti dengan sistem musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal mereka. Syarat dan ketentuan mudharabah. Syarat-syarat dari mudharabah yang pertama, pelaku akad harus ada pemilik modal sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Yang kedua, modal yang jelas. Modal harus berbentuk uang atau aset yang dapat dinilai secara pasti. Yang ketiga, keuntungan yang disepakati. Nisbah, persentasi pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal dan berdasarkan kesepakatan. Keempat, tidak ada jaminan keuntungan tetap. Pengelola tidak boleh menjanjikan keuntungan tetap kepada pemilik modal. Kelima, kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan mudharib. Keenam, keabsahan usaha. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh melanggar hukum Islam, misalnya bisnis riba, judi, atau barang haram. Ketentuan dalam mudharabah. Yang pertama, mudharabah tidak boleh mencampurkan modal mudharabah dengan hartanya sendiri tanpa izin. Mudharib memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha, tapi tetap harus bertanggung jawab dan amanah. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan sesuai kesepakatan awal atau melalui hukum syariah. Selanjutnya, syarat dan ketentuan musyarakah. Syarat-syarat dari musyarakah yang pertama, pelaku akad harus ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam permodalan dan pengelolaan usaha. Kedua, modal harus nyata dan jelas. Modal dapat berupa uang, barang, atau aset lain yang dapat dinilai. Ketiga, keuntungan yang jelas. Pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah. Keempat, tanggung jawab kerugian sesuai modal. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Kelima, usaha yang halal dan syariah. Tidak boleh menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ketentuan dalam musyarakah. Yang pertama, setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, kecuali ada kesepakatan lain. Kedua, modal yang diberikan bisa berbentuk uang atau aset fisik yang bisa dinilai. Ketiga, tidak boleh ada jaminan keuntungan tetap kepada salah satu pihak. Kelima, jika salah satu pihak ingin keluar dari kerjasama, harus ada mekanisme yang disepakati bersama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Refat. Selanjutnya kesimpulannya, akad mudharabah dan musyarakah memberikan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.
karena menekankan pada kerjasama, kepercayaan, dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan penerapan akad-akad ini, lembaga keuangan syariah seperti BSI mampu memberikan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga etis dan bertanggung jawab secara sosial. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.